Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? Hopefully you are always fine and healthy. Semoga adik-adik semuanya di rumah senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Before we start our lesson, let's pray by reading Basmalah. Okay students, in this chapter we are going to learn about animals. Apa arti animals? Ya, hewan. Nah, kira-kira di bab ini apa yang akan kita pelajari? So, in this chapter we are going to learn about the kinds of animals atau macam-macam hewan dan juga how to describe them. Bagaimana untuk mendeskripsikan hewan-hewan tersebut. Let's begin. Untuk mengetahui macam-macam hewan, silahkan buka buku paketnya halaman 55. Here are some animals. Ada beberapa hewan. Miss akan bacakan 2 kali, lalu adik-adik di rumah diikuti, ya seperti biasa. Snail, snail, siput. Parrot, parrot, burung beo. Buffalo, buffalo, kerbau. Tortoise, tortoise, kura-kura. Swan, swan, angsa. Grasshopper, grasshopper, belalang. Mosquito, mosquito, nyamuk. Ant, semut. Mouse, mouse, tikus. Spider, spider, laba-laba. Dove, dove, merpati. Frog, frog, katak. Itulah beberapa hewan yang ada di sekitar kita. Selain itu, tentunya setiap hewan memiliki anggota tubuh yang berbeda-beda. There are some parts of animals. Ada beberapa anggota tubuh yang dimiliki hewan, bisa dilihat di halaman 59. Yang pertama ada tail. What is tail? Ya, tail artinya ekor. Hampir semua hewan memiliki ekor. Ya, ekor ini digunakan untuk keseimbangan tubuhnya. Next, beak. Paruh. Paruh ini digunakan untuk mencari makan, ya. Beberapa hewan yang memiliki paruh diantaranya ada chicken atau ayam, duck, bebek, swan, angsa atau bird, ya, burung. Next, shell. What is shell? Ya, cangkang. Nah, cangkang ini untuk perlindungan diri atau bisa juga digunakan sebagai rumah, ya, bagi si hewan tersebut. Hewan-hewan yang memiliki shell adalah snail atau siput. Next ada horn, tanduk. Nah, tanduk ini digunakan sebagai alat perlindungan diri. Beberapa hewan yang memiliki tanduk adalah buffalo atau kerbau, cow, sapi, goat, kambing, deer, rusa, dan lain-lain. Next, yang terakhir ada wing. What is wing? Yes, sayap, ya. Nah, hewan yang memiliki wing ini adalah hewan-hewan yang bisa terbang. Di antaranya adalah bird, ya, burung. Butterfly, kupu-kupu, dragonfly, capung, and many more, dan masih banyak lagi. Itulah beberapa anggota tubuh pada hewan dan juga kegunaannya. Next, describing an animal atau mendeskripsikan hewan. To describe an animal, we can mention the characteristics of animals, such as its name, food, place or habitation, the ability, etc. Untuk mendeskripsikan seekor hewan, kita bisa menyebutkan karakteristiknya, seperti namanya, makanannya, tempat di mana dia tinggal, kemampuannya, dan lain-lain. Now, open your book on page 60 to 61. Buka buku paketnya halaman 60 sampai dengan 61.
Ada 4 teks yang mendeskripsikan hewan. Let's read together. Miss akan terjemahkan 2 teks saja. Nanti adik-adik di rumah terjemahkan kembali 2 teks lainnya dengan menggunakan kamus. Firstly, the description text about frog. This is a frog. Ini adalah seekor katak. A frog eats insects. Seekor katak memakan serangga. It has 4 legs. Ia memiliki 4 kaki. It has smooth skin. Ia memiliki kulit yang halus atau yang lembut. A frog can live on land and in water. Seekor katak bisa hidup di darat dan di air. A frog likes jumping anywhere. Seekor katak suka melompat kemanapun. Next, about buffalo. This is a buffalo. Ini adalah seekor kerbau. A buffalo eats grass. Seekor kerbau makan rumput. It has 4 legs. Ia memiliki 4 kaki. It helps farmers plow the soil. Ia menolong petani membajak sawah. So, from this text, dari teks ini kita bisa mengetahui bahwa mendeskripsikan hewan sangatlah mudah. Kita bisa menyebutkan namanya, lalu makanannya, lalu anggota tubuhnya, dan juga kemampuannya. Mudah ya adik-adik? Oke students, now let's do the exercises. Latihan yang pertama dan kedua ada di halaman 56 to 57. 56 sampai dengan 57. Untuk latihan yang pertama, scan barcode-nya lalu dengarkan dan tulislah nomor yang sesuai. Untuk latihan yang kedua, guess the animal. Tebaklah hewan tersebut berdasarkan dengan parts of animals atau anggota tubuh hewan yang sudah disediakan. Next, untuk latihan yang ketiga dan yang terakhir ada di halaman 66, 61. Untuk latihan yang ketiga, berilah tanda silang pada hewan yang tepat berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri yang ada pada descriptive text di atasnya, yang tadi sudah Miss artikan 2 teks yang tentang frog and buffalo. Lalu untuk latihan yang terakhir, find other kinds of animal. Temukanlah beberapa hewan lain, mention their characteristics. Sebutkanlah karakteristiknya atau ciri-cirinya. Itulah latihan-latihannya, silahkan dikerjakan dengan menggunakan kamus bahasa Inggris. Bagaimana adik-adik? Mudah kan? Kalau memang nanti masih ada yang belum dimengerti, silahkan tanyakan Miss via WhatsApp ya. See you on the next section. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.